Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Mutmainah dengan NIM C1G1211151. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai politik hukum hak asasi manusia. Yang dimana pertama yaitu teori politik hukum. Para ilmuwan hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap politik hukum. I.J. Van Alperdon dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut istilah politik hukum sebagai perundang-undangan. Pengertian yang demikian dapat dimengerti mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan undang-undang. Hukum kebiasaan tidak tertulis diakui juga akan tetapi diakui juga oleh undang-undang. Politik hukum juga dikonsepsi sebagai kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum. Teuku Muhammad Radi mengonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dalam mengenali arah kemana hukum kehendak dikembangkan. Konsepsi lain tentang politik hukum dikemukakan oleh Abdul Hukum Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Frizal, program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 yang berjudul Politik Hukum Hak Asasi Manusia. Yang saya akan jelaskan di sini teorisasi politik hukum. Berdasarkan pengertian menurut Muhammad Mahfud, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan. Dan politik hukum juga dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya peraturan perundang-undangan. Dimensi yang pertama ini disebut dengan kebijakan dasar. Dimensi yang kedua adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dimensi yang kedua ini disebut dengan kebijakan pemberlakuan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Gustinawati, NIM C1G1211155. Ini saya akan menjelaskan B. Konseptualisasi HAM. Hak asasi manusia atau HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia, menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan patut memperoleh apresiasi secara positif. Dari perspektif lain, hak asasi manusia secara normatif bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau membatasi penggunaan sarana kursif negara. Menurut Rodar E. Howard, HAM mutlak diperlakukan dunia modern dimanapun orang tinggal dan apapun nilai-nilai pribadinya. Konsep hak, kering, human, women, and women, humanity. Hak ini bersifat inalienable, tidak dapat dialihkan, dirampas, atau diganggu, gugat, dan impersitif, tidak dapat hilang, betapapun telah digerogi atau gagal dalam pemenuhannya. Objektif fundamental untuk menjelaskan konsep human ring sekaligus dilakukan untuk menunjukkan kepentingan hak-hak ini bahwa kehidupan bermartabat dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya bergantung kepadanya. Oleh sebab itu, HAM kemudian dianggap melekat pada setiap penggunaan kata setiap orang, menunjukkan maksud untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi warga negara asing untuk hidup adalah dapat dimengerti dan diterima apabila misalnya warga negara asing di suatu negara memiliki hak yang berbeda dalam pasal Undang-Undang 1945 non-derogable rights diatur dalam pasal 281 ayat 1. Kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan dalam keadaan apapun. Pasal ini mengangkat frasa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagai terjemahan dari non-derogable lain pasal CRRPR non-derogable yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan hak untuk hidup, misalnya yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 Mahkamah Konstitusi dengan suatu bulat pendapatan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, sehingga pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hilda Afriani, NIM C1G1211153. Saya akan menjelaskan bab 7 tentang politik hukum hak asasi manusia bagian B, konseptualisasi HAM. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nilai-nilai moral dan etika yang terutama dirumuskan dalam Pancasila yang disebut sebagai dasar negara. Dalam lingkup pemikiran hukum, apa yang disebut sebagai dasar negara ini adalah juga pikiran dasar, karakter dasar, arah dan jalur bagi dilaksanakannya aturan-aturan yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pikiran dasar, karakter dasar, arah dan jalur tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakmur Ramadan, Stanbook C1G1211131. Ya, langsung saja. C. Politik hukum hak asasi manusia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara eksplisit tentang HAM, terkecuali tentang hak asasi bangsa. Namun bila dianalisis lebih dalam, akan terlihat bahwa masalah hak asasi manusia terangkum terjelma di dalam hak asasi bangsa, sebagaimana terlihat di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 95 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kata kunci dari kalimat ini adalah bangsa dan kemerdekaan. Inisiasinya dari kata kunci itu adalah kemerdekaan sebagai hak. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 145 menyatakan secara eksplisit perlindungan HAM hanya termasuk di dalam pasal 17, 28, pasal 9, pasal tersebut berisi kemerdekaan dan berkumpul, kemerdekaan berpikir, hak kerja dan hidup, dan kemerdekaan agama dalam undang-undang sebelum amandemen dapat dimaklumi. Karena latar belakang pemikiran pembentukan undang-undang waktu itu dipengaruhi sejarah lahirnya negara Indonesia, bahwa negara Indonesia lahir oleh perjuangan rakyat, jadi berlatar belakang pemikiran lebih penelitik berat pada perjuangan komunal dan perjuangan individu. Perjuangan komunal lahir akibat perlawanan terhadap kekuatan komunal pula, yaitu oleh bangsa lain. Secara ringkas dapat dikatakan perlawanan antar bangsa yang lain dengan bangsa yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Samsudin, Stanbook C1G1211101. Pada kesempatan saya kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, poin C tentang politik hukum hak asasi manusia, yang dimana materinya adalah: dalam hal ini, peranan hukum merupakan hal yang pokok untuk menjaga dan melindungi HAM, dan peranan itu menjadi kewajiban bagi negara. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu fungsi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, negara hukum adalah ditunjukkan untuk menjamin atas hak-hak asasi
Jaminan itu harus terbaca dan transkripsikan dari konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, atau setidaknya tindakan termaklumi dari praktek hukum dan ketatanegaraan sehari-hari. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan secara tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap bahwa Undang-Undang 1945 juga mengandung beberapa aspek ide tentang HAM, maka yang dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 sangatlah sumir sifatnya setelah perubahan Undang-Undang 1945, terutama perubahan kedua pada 2000 ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, saat ini telah bertambah secara signifikan sehingga perumusan menjadi lengkap dan menjadikan Undang-Undang 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia itu dalam Undang-Undang 1945 yang dimuat dalam pasal 28A ayat 1 sampai dengan pasal 28J ayat 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang kedua, yaitu setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu dimaksud dalam pasal 28B ayat 1. Poin ketiga, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu disebutkan pada pasal 28B ayat 2. Poin keempat, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Itu dicantumkan pada pasal 28C ayat 1. Poin yang kelima, yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya maupun secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itu dicantumkan pada pasal 28C ayat 2. Poin keenam, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu dicantumkan pada pasal 28D ayat 1. Poin ketujuh, yaitu menjelaskan tentang setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu dicantumkan dalam pasal 28D ayat 2. Poin 8, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Itu dicantumkan dalam pasal 28D ayat 3. Poin 9, yaitu menjelaskan tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Itu dicantumkan pula pada pasal 28D ayat 4. Poin ke-10, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Itu dicantumkan pada pasal 28E ayat 1. Poin 11, yaitu menjelaskan tentang setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Itu dicantumkan pada pasal 28E ayat 2. Poin 12, yaitu menjelaskan tentang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Itu dicantumkan pada pasal 28E ayat 3. Itulah pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Asrina, NIM C1G1 21113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu hukum hak asasi manusia. Dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan, terdapat pasal-pasal selain pasal 28A dengan pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Pasal 28J tersebut mengandung ketentuan yang dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia. Terdapat pula dalam pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketentuan lainnya seperti pasal 27 ayat 1 dan pasal 28, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 2, dan bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.